Ya pemirsa, memang untuk pelaksanaan Misa Jumat Agung yang ada di Gereja Katedral Jakarta sendiri ini memang sudah terbagi atas 3 sesi ibadah. Memang pada sesi pertama tadi pada pukul 12 siang, ini kemudian ada sesi kedua pada pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini merupakan sesi ketiga ataupun sesi terakhir dari pelaksanaan Misa yang berlangsung di Gereja Katedral Jakarta sendiri. Memang sejak pada sesi pertama tadi memang seluruh umat Katolik baik Protestan dan juga Katolik ini memang sudah berbondong-bondong memasuki wilayah kompleks dari Gereja Katedral Jakarta sendiri untuk melangsungkan perayaan dari Misa Jumat Agung yang ada di Gereja Katedral Jakarta sendiri. Dan jika kita bisa melihat, pemirsa, memang untuk pelaksanaan Misa yang ada di Gereja Katedral Jakarta sendiri ini pada sesi kedua, tepatnya pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, ini memang dilakukan secara hibridal ataupun dilakukan secara luring dan juga daring terhadap para umat Katolik maupun juga Protestan yang hendak melaksanakan Misa Jumat Agung yang ada di Gereja Katedral Jakarta sendiri. Dan juga kita bisa melihat bahwa terkait dengan pelaksanaan yang ada di sesi ketiga Misa Jumat Agung ini memang total ada 4.600 kursi yang disediakan bagi para calon jemaat yang akan melangsungkan ibadah mereka, di mana untuk pembagian dari 4.600 kursi ini memang ada di 700 kursi itu tersedia di dalam ruang utama. Dan juga terkait dengan di Geraha Pemuda lantai 1 ini kami melihat memang ada sekitar 850 total kursi yang disediakan oleh bagi jemaat. Dan juga terkait dengan tenda yang ada di depan gereja ini memang disediakan sebanyak 2.500 kursi yang akan ataupun yang disediakan oleh pihak Gereja Katedral Jakarta kepada para jemaat yang hendak melangsungkan gereja ini. Dan juga terkait dengan bagi jemaat yang belum melakukan pendaftaran ataupun registrasi 1 bulan sebelumnya, tepatnya pada 5 Maret pada hari Rabu Abu pada bulan lalu, ini memang dari pihak Gereja Katedral Jakarta menyiapkan kursi ataupun tempat duduk yang tidak terregistrasi, di mana ada di sekitaran dari Plaza Maria dan juga tenda yang ada di depan gereja sendiri. Dan juga terkait dengan dari sisi kuota ataupun kursi yang disediakan oleh Gereja Katedral Jakarta, ini juga kami bisa melihat bahwa pengamanan yang dilakukan ini cukup situasional, di mana memang sejak sesi pertama ini meskipun para calon jemaat ataupun jemaat yang berbondong-bondong memasuki kompleks dari Gereja Katedral Jakarta sendiri, pengamanan ataupun keamanan dilakukan secara situasional, mengingat memang pemeriksaan tetap dilangsungkan ataupun dilakukan di pintu-pintu masuk yang ada di Gereja Katedral Jakarta sendiri memang pemirsa. Dan terkait dengan bagaimana keseluruhan ataupun akumulasi dari pelaksanaan Misa Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta sendiri, dan juga pelaksanaan pada hari-hari selanjutnya seperti Sabtu Suci ataupun Virgilia Paskah dan juga Hari Raya Paskah yang jatuh pada hari Minggu nanti. Ini kita sudah bersama dengan Humas Keuskupan Agung dan juga Gereja Katedral Jakarta, ada Ibu Susiana Suwadi. Ibu, Shalom, selamat Jumat Agung sebelumnya. Ibu, boleh dijelaskan bagaimana pelaksanaan Misa Jumat Agung yang berlangsung pada hari ini, Bu? Baik sesi 1 dari pagi tepatnya hingga saat ini. Ya, baik, terima kasih Mas. Pada hari ini memang kami melakukan ibadat Jumat Agung, di mana diawali dengan renungan, yaitu Jalan Salib Kreatif di pukul 9 yang dipersembahkan oleh orang muda Katolik Katedral yang mempersembahkan renungan yang sifatnya kontemplatif dan juga memberikan inspirasi untuk dalam bentuk drama musikal, kemudian gerak dan lagu, dan juga itu dengan tema nuansa lagunya itu nuansa barok. Nah, itu di sisi lain dari JSK atau Jalan Salib Kreatif sebelumnya, yaitu di mana memberi judul Mater Purisima. Jadi mengambil sisi dari Bunda Maria yang sangat berduka. Jadi ada 7 kedukaan Bunda Maria, itu diterjemahkan dalam bentuk 9 babak dalam Jalan Salib Kreatif, yang dimainkan dan didukung karena juga ada Saint Jane Orchestra bersama dengan KUR OMK. Nah, itu semua berjumlah 145 orang muda. Ya. Boleh tahu nih Bu, terkait dengan jemaat yang hadir baik dari pagi tadi hingga saat ini, apakah ada
peningkatan jemaat yang hadir atau memang sesuai dengan estimasi dari pengelola dari Gereja Katedral Jakarta sendiri? Ya, memang estimasi kami di ibadat Jumat Agung ini diperkirakan akan penuh gitu ya, peak dalam setiap ibadatnya. Jadi terbukti di pukul 12 tadi itu mengalami paling maksimal itu sekitar 4.600, mungkin lebih sedikit. Nah itu kemudian di pukul 15 juga sekitar 4.500-an, dan nanti ini yang pukul 18 ini kemungkinan juga akan penuh. Ya. Kalau untuk pelaksanaan dari pada hari Sabtu Suci besok, Ibu, dan juga pelaksanaan Paskah ini, apakah komitmen pelaksanaan akan tetap sama atau mungkin ada peningkatan seperti itu? Kami berusaha semaksimal mungkin supaya umat yang hadir di sini dapat melakukan ibadah dengan kusuk dan juga nyaman. Jadi semoga apa yang sudah diatur oleh panitia itu bisa membantu umat sehingga bisa mendapatkan suasana kusuk tadi untuk nanti melanjutkan di hari ketiga ya, di Trihari Suci, yaitu malam Tirakatan Kebangkitan Kristus, itu akan dilaksanakan hanya 2 kali misa. Jadi misa malam Paskah itu hanya 2 kali, yaitu akan diselenggarakan besok di pukul 17 dan pukul 20.30. Nah kemudian besok dilakukan juga registrasi dan non-registrasi. Jadi tetap bagi yang belum registrasi dapat datang dan nanti mendapatkan tempat di Plaza Maria atau di tenda. Ya. Nah kemudian untuk hari Minggu yaitu misa Paskah itu akan diselenggarakan di Gereja Katedral 4 kali. Jadi yang pertama adalah misa khusus, misa pontifikal yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo dengan kuria, itu di pukul 8.30. Kemudian pukul 11 sebagai misa keluarga, itu misa anak-anak biasanya yang datang. Kemudian 2 kali misa, jadi ada tambahan misa yang memang jamnya berbeda dengan tahun-tahun lalu. Di pukul 15.30 akan ada misa sore Paskah. Kemudian yang terakhir ditutup dengan misa pukul 18 sebagai misa terakhir. Mungkin Bu Susi terkait dengan himbauan bagi para calon jemaat yang nantinya akan melangsungkan ibadah pada Sabtu Suci dan juga nanti pada misa Paskah nanti seperti apa? Ya, sebelumnya saya juga menambahkan bahwa mulai misa Paskah di pukul 11 sampai sore itu tidak diberlakukan lagi registrasi. Jadi nanti bebas untuk masuk ke dalam gereja atau Geraha Pemuda lantai 1 dan lantai 4. Ya. Nah, himbauan kami adalah agar supaya umat bisa datang sebelumnya, jauh sebelum waktu dari misa, mulai misa. Terutama yang sudah melakukan registrasi diminta untuk datang paling tidak 45 menit sebelumnya. Karena 30 menit sebelumnya itu sudah akan diberikan kepada yang sudah menunggu ataupun yang sudah datang tanpa registrasi. Ya. Nah, kemudian juga jangan membawa barang yang berlebihan karena nanti juga akan melakukan pemeriksaan ya, dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga silakan untuk bisa parkir di Masjid Istiqlal karena itu sudah terhubung dengan terowongan silaturahim yang dibuka sampai besok, hanya sampai Sabtu. Nah, itu akan memudahkan. Jadi cuaca kan tidak menentu. Kalau hujan itu sangat mudah untuk parkir di basement, kemudian menyeberang dalam terowongan, lalu langsung sampai di halaman katedral. Terima kasih Ibu Susi atas waktunya, silakan kembali beraktivitas. Dan memang pemirsa terkait dengan persiapan ataupun pelaksanaan pada Sabtu Suci ataupun juga nanti pada hari Minggu, tepatnya pada Hari Raya Paskah ini, memang dari pihak Katedral Jakarta sendiri memang menghimbau seluruh calon jemaat untuk lebih melakukan persiapan estimasi waktu 1 jam ataupun 45 menit sebelum sesi yang dituju akan dimulai, dan juga tidak membawa barang-barang yang berlebihan, mengingat memang untuk melaksanakan mobilitas yang lebih mudah dan juga cepat untuk memasuki kawasan-kawasan yang ataupun area-area yang nantinya akan dilakukan ibadah untuk Sabtu Suci dan juga nanti pada Hari Raya Paskah sendiri. Dan dari Gereja Katedral Jakarta, Max Juru Kamera Ajizul Hakim, tim liputan Sinpo TV.